Oke, teman-teman, selamat sore. Kita akan mulai. Kita punya acara ya. Jadi, selamat datang bagi teman-teman semua. Sesi sore ini saya akan membahas secara khusus mengenai hypnosleep. Jadi, harapan saya teman-teman sudah pernah nonton video yang saya unggah di kanal YouTube saya. Itu video hypnosleep kan ada 2 segmen itu. Jadi segmen pertama saya menjelaskan mengenai apa itu hypnosleep, bagaimana cara melakukan, bagaimana ini bisa terjadi. Terus di segmen kedua baru saya menjelaskan tekniknya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sharing lagi, jadi mengulang sedikit mengenai teknik hypnosleep-nya. Setelah saya paparkan materi, kemudian saya akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman ya. Jadi Anda bisa bertanya apa saja kepada saya seputar teknik hypnosleep. Saya berharap dari jawaban yang nanti diberikan ini bisa memberikan kejelasan sehingga teman-teman bisa lebih paham, bisa menggunakan teknik ini dengan cara yang tepat. Oke? So saya akan tunjukkan dulu materi saya sebentar ya. Oke, teman-teman, mengapa kita butuh hypnosleep? Ya. Jadi orang tua ini kan kita seringkali mengalami kendala, terus bingung bagaimana membantu anak berkembang. Anak ini kan punya perilaku yang kadang-kadang itu nggak seperti yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kalau dibilang anak punya perilaku yang tidak seperti yang kita harapkan, ini lebih karena sebenarnya kita sebagai orang tua tidak paham bagaimana cara membantu anak. Sebenarnya ini ya. Oke lah, anyway, sudah terjadi bahwa anak ini perilakunya belum seperti yang kita inginkan dan sekarang kita mau mengubah caranya. Nah, hypnosleep adalah salah satu teknik dalam dunia hipnoterapi yang sangat efektif dan sangat direkomendasikan untuk kita pakai, ya. Nah, apa itu hypnosleep? Seringkali orang tidak paham. Banyak mengatakan bahwa hypnosleep ini adalah saat kita lakukan sugesti kepada anak yang mau tidur. Nah, ini ada sebuah diagram, Anda bisa lihat ini, skema. Jadi, kita mulai dari kondisi sadar normal ya. Sadar normal, kemudian pada saat kita menuju tidur, yang terjadi adalah kita akan perlahan-lahan turun. Dari kondisi sadar normal, kita akan turun perlahan-lahan. Kemudian kita masuk ke kondisi yang disebut dengan hypnagogic state. Ini adalah kondisi hipnosis sebenarnya. Kondisi hipnosis yang terjadi secara alamiah saat kita mau masuk kondisi tidur. Nah, jadi di sini kita agak ngantuk-ngantuk seperti itu ya. Kemudian kita turun lagi saat satu trip di atas tidur, itulah kondisi hypnosleep. Baru kemudian kita tidur. Nah, tidur sendiri itu ada fluktuasinya ya, dari deep sleep kita naik light sleep, terus turun lagi seperti itu. Waktu kita mau keluar dari kondisi tidur, kita akan lewat kondisi hypnosleep, kemudian kita masuk ke kondisi hypnopompic state. Hypnopompic state ini adalah kondisi di mana kita mengalami kondisi hipnosis secara alamiah. Barulah setelah itu kita pelan-pelan naik ke kondisi kesadaran normal. Jadi teman-teman, disadari atau tidak, dalam satu hari ini kita minimal 2 kali masuk kondisi hipnosis secara alamiah. Waktu mau tidur masuk kondisi hypnagogic, waktu mau keluar masuk kondisi hypnopompic. Orang biasanya memberikan sugesti, ada yang menyebutnya dengan istilah sounding. Ini saya dengar dari beberapa teman. Pada saat anak mau tidur itu diberikan sugesti. Ini bukan hypnosleep. Mengapa? Karena anak tidak dalam kondisi hypnosleep. Paling maksimal mereka berada di kondisi hypnagogic. Ya, jadi pada saat ditimang-timang, pada saat mau tidur baru disugestikan. Nah, apakah ini bisa membantu anak berubah? Bisa, tetapi masih kurang ampuh. Mengapa kurang ampuh? Karena di kondisi hypnagogic ini 4 filter mental bawah sadar itu masih bekerja. Sehingga penolakan ini bisa sangat besar dari diri anak. Tapi kalau dalam kondisi hypnosleep, 4 filter mental mereka off, tidak bekerja. Jadi apapun yang kita sampaikan pada anak diterima sepenuhnya dan itu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Sampai sini jelas ya perbedaannya ya. Jadi
Kondisi hypnosleep ini adalah kondisi yang sangat dalam. Oke, waktu kita memberikan sugesti pada anak dalam kondisi hypnosleep, itu sebenarnya kita menanam bibit-bibit program pikiran baru ke dalam diri anak. Kita menanamkan bibit-bibit perilaku baru, kebiasaan baru. Dan seperti tanaman, itu perlu kita pelihara. Jadi kita perlu konsisten memberikan sugesti. Anda amati, kira-kira sekitar beberapa hari ya, atau sampai 1 minggu Anda lihat. Apabila skrip ini benar-benar masuk ke dalam bawah sadar anak, maka besoknya Anda sudah bisa mulai lihat perubahan. Ada perubahan yang cukup drastis, ada juga perubahan yang incremental, sedikit demi sedikit. Nah sekarang, usia ideal anak ini untuk di hypnosleep usia berapa? Ini ada orang tua yang setelah nonton video saya tanya, Pak anak saya umurnya sudah 30, bisa nggak di hypnosleep? Jadi gini teman-teman, idealnya hypnosleep ini untuk anak yang usia sampai 12 tahun, idealnya. Nah, kenapa sampai 12 tahun? Karena biasanya setelah itu mereka gampang terbangun. Ya, kita butuh kondisi tidur, kemudian anak ini kita hypnosleep. Kalau anak itu disentuh sedikit atau mendengar suara sedikit, mendengar gerakan sedikit, dia terbangun, maka kita nggak bisa melakukan hypnosleep. Itu pasti. Tetapi apabila ada anak yang sudah usianya misalkan 15, 18, 20, tidurnya sangat lelap dan tidak mudah bangun, nah ini kita bisa lakukan hypnosleep. Bahkan orang dewasa pun bisa. Intinya adalah kalau dia tidurnya lelap sekali, tidak mudah terbangun, ini bisa dilakukan hypnosleep. Ya, idealnya sampai usia 12 tahun. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, usianya katakanlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sebenarnya nggak butuh hypnosleep. Kenapa? Karena anak-anak pada usia ini pada dasarnya mereka berada dalam kondisi hipnosis. Jadi tanpa kita harus menunggu dia tidur, dalam keseharian saja pikiran sadarnya kan belum bekerja nih, belum aktif anak sampai 3 tahun. Apapun yang kita ucapkan, katakan pada anak, ini berlaku sebagai sugesti yang langsung masuk ke bawah sadar dan bisa diterima, direkam oleh bawah sadarnya, dan ini menjadi program pikiran mereka. Jadi jelas ya teman-teman ya? Oke, sekarang bagaimana kita melakukan hypnosleep? Ini ada protokolnya. Kalau saya sudah menyebutnya protokol, berarti teman-teman ini tidak boleh dilanggar ya. Lakukan persis seperti yang diajarkan. Karena ada beberapa orang tua klien saya yang melakukan hypnosleep ini tidak mengikuti protokol. Jadi mereka melakukan menurut cara mereka yang mereka pikir benar. Jadi ini nggak boleh. Protokol hypnosleep perlu dilakukan persis seperti yang diajarkan. Nomor 1. Anda perlu menyiapkan skrip sugesti yang akan dibacakan pada anak. Nah, tentu saja kan kita harus tahu nih kondisi anak nih apa. Misalnya nih anak nggak disiplin, atau anak ini masih enuresis, ya, ngompol kalau malam tidur. Tentu saja untuk setiap masalah butuh, dalam tanda kutip ya, obat yang berbeda, butuh skrip yang berbeda. Saran saya untuk satu sesi, satu kali kita melakukan, jangan banyak-banyak masalah yang mau dibereskan. Oke? 1 atau maksimal 2. Ini kenapa? Supaya bawah sadarnya ini tidak bingung. Jadi kita siapkan anak skrip yang akan kita bacakan. Ini perlu diketik, kemudian nanti Anda bacakan pada anak. Ingat ya, jangan direkam, Anda bacakan pada anak. Nah, setelah Anda siapkan skripnya, ya sudah ada nih skrip, Anda print. Kemudian Anda tunggu anak tidur pulas. Ini kira-kira sekitar 30 sampai 45 menit setelah dia tidur. Karena di fase ini mereka masuk ke kondisi deep sleep. Kita butuh mereka tidur sangat dalam. Kurang lebih sekitar 30-45 menit. Setelahnya Anda dekati anak dengan hati-hati, ya. Pelan-pelan dekati dia. Jangan memunculkan keributan suara sehingga mereka terbangun. Setelah Anda dekati, kemudian nomor 4, Anda menjalin komunikasi dengan pikiran bawah sadar anak. Itu artinya Anda bicara dengan telinga kanannya anak ya. Jelas ini? Jangan di telinga kiri, di telinga kanan. Ada yang tanya lagi, kenapa Pak telinga kanan? Saya bilang itu sudah Hong Shui-nya. Kadang ini orang tua tanya terus. Oke, telinga kanan ini terhubung langsung dengan otak sebelah kiri.
Di sebelah kiri ini ada lobus temporal untuk memproses bahasa ya. Ada daerah Broca's, ada daerah Wernicke. Jadi langsung bicara di sebelah kanan, telinga sini. Nah, bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan pikiran bawah sadar anak? Caranya adalah Anda membacakan skrip. Oke, skripnya seperti ini. Anda lihat di layar. Anda bacanya perlahan. Anda bilang begini. Misalkan anak ini anak perempuan, namanya Ani. Anda bilang, Ani, ini mama atau papa, terserah. Anda mau siapapun yang melakukan ini, Anda sebut nama Anda. Misalkan ini mamanya yang melakukan. Ani, ini mama. Pikiran bawah sadar Ani bisa mendengar suara mama, mengerti sugesti atau kata-kata mama dengan jelas. Anda baca di situ, baca 6 kali. Berarti Anda ulangi lagi. Ani, ini mama. Pikiran bawah sadar Ani bisa dengar suara mama, mengerti sugesti atau kata-kata mama dengan jelas. Setelah 6 kali Anda ulangi, Anda baca lanjutannya, kalau Ani sudah bisa dengar suara mama, gerakkan jari telunjuk ini. Nah, Anda membacanya dengan lembut, oke? Anda bacanya dengan lembut, seperti ini. Kemudian setelah Anda bilang, gerakkan jari telunjuk ini, Anda perlu sentuh nih, yang mana? Yang sini atau yang sini? Anda sentuh. Anda sentuh perlahan, gerakan jari telunjuk ini. Kemudian Anda tunggu. Ya, 5-30 detik. Anda tunggu, nanti bisa saja jarinya itu bergerak perlahan begini. Misalkan dia angkat perlahan begini. Bisa jari telunjuknya atau malah jari yang lain. Atau bahkan tangannya yang misalkan tadi tidur begini, tangannya bergerak begini. Ya, intinya adalah ada respon. Kalau dalam 5-30 detik ini ada respon, Anda bilang terima kasih kepada bawah sadar anak. Kemudian Anda langsung bacakan skripnya. Kita skenariokan, pura-puranya saja, setelah kurang lebih 30 detik, belum ada respon sama sekali dari anak Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda ulangi lagi kalimat tadi. Anda baca lagi, Ani, ini mama. Pikiran bawah sadar Ani bisa dengar suara mama, mengerti sugesti atau kata-kata mama dengan jelas. Anda ulangi ini 6 kali ya kalimat ini. Kemudian, kalau Ani sudah bisa dengar suara mama, gerakkan jari telunjuk ini, sentuh lagi. Tunggu lagi, kurang lebih 30 detik maksimal. Ya. Kalau Anda tunggu sampai 5, 6, 10, 20, 30 detik maksimal belum ada respon, Anda ulangi lagi membacanya. Tapi kalau sudah ada respon, ada gerakan jari, Anda bilang terima kasih, langsung baca skrip. Skenarionya pura-puranya Ani tidak memberikan respon. Apa yang Anda lakukan? Ulangi lagi. Sampai sini jelas? Nah, apabila misalnya Anda sudah mencoba, Anda bilang gerakan jari ini tidak bergerak, Anda komunikasi lagi dengan bawah sadarnya, Ani ini mama, kalau Ani bisa dengar suara mama, bla 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 bla, gerakan jari ini. Kalau sudah seperti ini sampai 3 kali tidak ada respon, maka yang perlu Anda lakukan adalah, ya ingat ya maksimal 3 kali, Anda pegang dagu anak Anda perlahan, kemudian Anda gerakan begini, ke kiri dan ke kanan perlahan. Ya, Anda gerakan ke kiri dan perlahan berapa kali, katakanlah 5 kali kiri, 5 kali kanan, seperti begini. Nah, ini suka atau tidak suka, disadari atau tidak, anak yang digerakkan dagunya seperti ini, kepalanya begini, dia pasti akan naik dari kondisi yang tidur sangat lelap, dia pasti akan naik sedikit. Oke, di situ dia masuk kondisi hypnosleep. Setelahnya, setelah Anda gerakan ini, Anda baca skrip. Saya ulangi ya, kalau Anda minta Ani menggerakkan jari dan dia langsung menggerakkan jarinya dalam kurun waktu 30 detik ini, yang tidak usah digerak-gerak begini, nanti dia keluar dari kondisi tidur. Anda langsung baca skrip ya. 3 kali tidak ada respon, gerakan ini dagunya. Setelahnya, tidak usah lagi nunggu jari ini ya, langsung bacakan skripnya. Nah, membaca skrip ini Anda baca dengan suara lembut, jelas, penuh kasih, penuh pengharapan, tegas, sekali lagi di telinga kanan anak. Oke, jadi Anda pegang, Anda baca nih. Nah sekarang, misalnya, di awal sudah disiapkan sebuah skrip, Ani tidak suka belajar matematika ternyata. Dia alergi lah sama matematika. Kita mau bantu dia. Maka skrip sudah disiapkan, kemudian Anda bacakan skrip ini. Ini saya kasih contohnya. Ya, Anda baca nih di telinga kanan Ani. Ani suka matematika.
Belajar matematika sangat asik dan menyenangkan. Ani menikmati belajar matematika. Ani menikmati hal-hal yang berhubungan dengan matematika. Semakin Ani belajar matematika, Ani menjadi semakin suka, semakin asik. Anda lihat pada saat saya membaca tidak hanya datar, dengan tekanan juga. Tekanan ini punya dampak yang besar terhadap bawah sadar anak. Sekarang, apabila skripnya singkat seperti ini, contoh ini, Anda ulangi 5 kali. Semuanya Anda ulangi ya. Anda baca, Ani suka dari awal, Ani suka matematika, belajar matematika sangat asik dan menyenangkan. Terus Anda baca sampai Ani menjadi semakin suka dan asik seperti itu. Ulangi 5 kali. Tapi misalkan kalau kalimatnya ini ternyata panjang, bisa sampai 1 halaman misalkan, cukup dibaca 1 kali. Kalau dibaca 5 kali, untuk Aninya sih nggak masalah, karena Ani kan lagi tidur. Dia tidak akan terpengaruh, walaupun Anda baca 5 kali, 10 kali. Yang teler, yang kelenger ini orang tuanya. Kenapa? Bayangkan kalau 1 halaman A4 Anda baca 5 kali, itu akan sangat melelahkan ya. Oke, saya ulangi. Kalau kalimatnya singkat, pendek, Anda bacanya 5 kali. Kalau kalimatnya panjang sampai 1 halaman atau 1,5 halaman, Anda bacanya cukup 1 kali. Oke? Nah, setelah Anda selesai membaca sugesti, dia kan tadi dari tidur nih. Tidur kita naikkan ke kondisi hypnosleep. Maka dari hypnosleep ini kita turunkan kembali ke kondisi tidur. Kondisi tidur alamiah. Anda bacakan kalimat berikut ini. Terima kasih sayang, tidurlah yang pulas, nyenyak, nyaman. Pagi hari, Ani bangun tidur, merasakan tubuh segar, sehat sempurna, perasaan dan pikiran tenang, bahagia, nyaman. Kemudian Anda bisa tutup, Mama dan Papa sayang Ani. Setelah selesai, Anda pelan-pelan mengendap-endap, Anda pergi tinggalkan anak Anda dan biarkan dia tidur. Ya. Misalnya besok pagi dia bilang, Ma, kayaknya tadi malam tuh Ani dengar ada suara-suara yang bicara sama Ani loh, Ma. Kayak Ani mimpi. Jangan ditanggapi tuh. Jangan bilang, oh berarti kamu denger ya, Mama baca skrip. Jangan. Anda cukup bilang, oh ya ta, mimpinya apa? Nggak tahu tuh, pokoknya ada suara-suara. Udah. Artinya apa? Dia kan dengar itu, tapi dia tidak tahu ini apa. Nah, pikiran sadar tidak tahu, bawah sadarnya yang tahu. Nah, untuk teman-teman, saya tahu bagi Anda tidak biasa atau tidak mendalami hipnoterapi secara khusus, Anda tentu ada kesulitan ya untuk menyusun skrip. Nah, Anda bisa mendownload, mengunduh secara khusus, itu sudah saya siapkan di www.adiwegunawan.com/download. Di situ ada 20 skrip sugesti yang bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan. Ya, di situ saya ada skrip untuk misalkan percaya diri, skrip untuk disiplin, dan seterusnya. Ada satu skrip yang sangat bagus teman-teman ya, skrip untuk perasaan diri positif. Ini sifatnya netral, untuk hal yang sifatnya umum bagi anak, Anda bisa bacakan skrip itu setiap malam kalau mau. Ya. Kemudian juga setelah Anda membacakan skrip ini malam hari, Anda perlu perhatikan satu hal ini. Sebagai orang tua, kita perlu mendukung anak. Bagaimana caranya? Jangan hanya dibacakan skrip. Anda berpikir positif tentang anak. Anda mengharapkan hal positif terjadi dalam diri anak. Anda mengucapkan kata-kata positif pada anak. Ya. Kalau dia tadinya nggak suka matematika, Anda berharap dia suka. Anda mengucapkan kalimat-kalimat sugesti positif. Oh, matematika tuh asik loh, Ani. Jangan Anda bilang gini, kamu tuh memang biasanya nggak pernah suka matematika. Janganlah bicara begitu, karena Anda akan menganulir apa yang sudah Anda tanamkan tadi malam. Nah, Anda lihat bagaimana perkembangan Ani dari hari ke hari. Kalau misalkan selama 1 minggu ternyata belum ada perubahan signifikan, itu artinya Anda perlu mengubah kalimat yang ada di dalam. Ya, skripnya Anda perlu rubah. Kemudian lihat lagi bagaimana perkembangannya. Demikian seterusnya, ya. Apabila dia sudah suka matematika, Anda boleh stop, kemudian Anda berikan sugesti untuk hal-hal yang lain yang Anda ingin bantu anak ini berubah. Oke, sekarang ini pemaparan saya sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Anda bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar dan saya akan baca dan saya akan jawab ya.